Baik pada tadi penayangan video 62 tahun Profesor Dr. Haji Nasruddin Umar MA. Selanjutnya dengan bangga kami persembahkan penampilan pembacaan puisi oleh Adinda Dinda. Dipersilakan. Dan tentunya kita juga persembahkan dengan bangga dari pameran musik religi Anus Saima. Dipersilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini saya persembahkan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-62. Semoga berkah, amanah dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tanah air tercinta. Untukmu, Imam para umat sejagat. Buah karya Dinda Fitri Sabdalani. Menjadi manusia yang mumpuni tak semudah membalikkan telapak tangan. Karunia dan anugerah yang dilimpahkan mengiringi perjalanan yang syarat dengan peristiwa. Manusia dilahirkan sang ibu untuk berpacu dalam kehidupan marcapada. Setiap manusia hakikatnya adalah seorang pengabdi. Pengabdi Tuhan sebagai hamba yang penuh ketakwaan. Pengabdi negara dan bangsa yang selalu memegang amanah rakyatnya. Pengabdi umat dalam kehidupan beragama. Pengabdian diri dalam kehidupan ini, meski kadang berjalan tertatih, teruskan langkah untuk mengarungi samudera pengabdian abadi kepadanya yang agung. Niscaya akan bertemu dengan samudera anugerah agung. Duh, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Engkau pemelihara berlangsungnya kehidupan ini, kehidupan semesta ini. Engkau meletakkan ruh ke dalam jasad manusia sebagai miniaturmu. Saat pecah tangis membahana, seakan meronta ingin menyampaikan pesan pada jagat raya. Rasa haru bahagia berpadu, terciptalah harapan besar. Sang imam yang kelak menjadi sosok tangguh dan bermartabat untuk menjalankan titahnya sebagai sang pengabdi untuk negara, bangsa, agama,
tercinta demi kejayaan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dinda Fitri. Beliau adalah anggota FARVI, artis dan budayawan tentunya. Sekali lagi mohon aplaus untuk beliau. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat, sejahtera, bahagia, berkah, amanah untuk bangsa dan negara. Izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan untuk Profesor. Selama perjalanan hidup Profesor, sejak kecil hingga saat ini, atau masa-masa yang paling berat, yang paling berat. Iya, saya kira orang sebaya saya pasti pernah menderita karena kami ini kan generasi masa transisi antara baru saja Indonesia merdeka kan pada waktu itu, perbaikan ekonomi, moral kemudian juga politik masih kacau balau komunis. Kita anak-anak terlantar lah pada waktu itu. Tidak ada waktu kemudian mencari nafkah dan negara. Makanya itu ya saya masih ingat waktu kecil itu ada uang tapi nggak ada barang, nggak ada beras, nggak ada baju. Ya. Jadi nggak ada artinya uang kalau beras nggak ada kan, nggak ada ikan. Ya terpaksa kita makan buah-buah. Nah juga sekolah itu jumlahnya sedikit, terpaksa kita harus naik sepeda. Ya, saya itu naik sepeda 30 kilo, 40 kilo mengejar sekolah. Nah habis itu sekolah lagi, kuliah lagi ya orang tua kan cuman guru ya. Saya anak pertama dari 8 bersaudara, saya hidup dari artikel. Saya sejak mahasiswa itu menulis artikel ya? Karena itu biaya hidup sampai keterusan sekarang kan. Nah, kemudian itu pahit getirnya hidup itu persoalan ekonomi, persoalan politik ya kan, gonta-ganti pemerintahan. Nah kemudian juga masalah pendidikan karena berantakan ya. Saling kejar-mengejar antara nasionalisme dan Islamisme pada waktu itu. Jadi problem ideologi waktu itu belum selesai. Nah sekarang kan sudah enak nih. Nah, Lalu pada saat itu bagaimana bisa bangkit dari kesulitan-kesulitan itu? Saya bersyukur ya orang tua saya memilihkan sekolah di pesantren. Pesantren itu kan mandiri kan. Ambil kayu bakar sendiri, mencari uang sendiri. Orang tua kalau mau sekolah cari sendiri. Dari kami mau minta apa, mau makan aja susah. Jadi saya ya ngajar privat orang, kemudian juga itu keterampilan ngajarin anak-anak orang mengaji. Itu. Jadi dari kecil sudah belajar mandiri. Mandiri. Iya. Kemudian apakah Anda pernah mengalami titik balik dalam perjalanan hidup? Maksudnya? Titik balik itu kita mengalami satu hal yang peristiwa yang sama yang pernah kita lalui di masa lalu. Iya. Tahun 93 ya. Saya melamar di beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Tapi bersamaan dengan itu diterima semua. Jadi saya terdaftar dapat undangan dari Tokyo University, McGill University, Leiden University, kemudian juga SOAS University of London, dan yang kelima Paris University. 5 perguruan tinggi tambah 1 Jakarta. Jadi saya mengantongi 6 kartu mahasiswa. Wah. Yang dalam waktu yang sama. 93-96. Jadi cuti akademik semester genap di satu tempat, ya nyambung lagi semester genapnya di tempat yang lain.
Demikian pula sebaliknya, ya kan waktu itu belum ada istri, enak. Jadi terbang-terbang dari Kanada loncat ke Inggris, dari Inggris ke Belanda, Belanda ke Paris, kemudian juga ke Mesir. Itu semua beasiswa, semuanya tiket pun, asrama pun biasa ya. Nah, jadi saya oleh-oleh buat anak-anak saya, kartu mahasiswa bapakmu ini 6 kartu mahasiswa di perguruan tinggi terpemuka dunia kan. Wah. Apa resepnya itu Bapak? Apa yang dilakukan setiap hari mungkin untuk menstimulus kerja otak Pertama mungkin ya? ya milikilah sebuah keterampilan. Kalau kita tampil beda dengan yang lain, pasti akan dicari orang. Jadi kekuatan bahasa, kemudian kekuatan berpikir, menuliskan ide. Banyak orang pintar tapi nggak bisa diketahui orang, tapi kalau kita nulis, dan juga saya doa pada Tuhan. Ya ibadah nggak boleh gagal, misalnya salat tahajud, puasa Senin Kamis, salat duha itu langganan, nggak boleh ditinggalkan dimanapun juga. Iya. Menjalankan perintah agama lah yang pasti ya. Baik, kemudian dari semua liku-liku yang tadi Bapak ceritakan itu ya, perjuangan hidup itu, hikmah dari dan pelajaran apa yang bisa disampaikan yang mungkin berguna bagi orang banyak Bapak, masyarakat sekitar? Ya pertama jadi bahwa tauladan. di mana ada keikhlasan, di situ ada keajaiban. Keajaiban maksudnya tidak pernah terduga tapi kok bisa berhasil. Iya. Ya, saya nggak pernah bayangkan mau sekolah di Jakarta, anak miskin kayak saya ini. Iya. Bahkan sampai ke New York gitu ya, saya pernah ada kesan di New York. Ada sayembara makalah ya, internasional. Dari 400 terpilih 20 terpilih. Ujung-ujungnya 4, saya masuk di antara itu. Nah, waktu itu saya mewakili Kanada, bukan mewakili Indonesia kan. Mewakili Indonesia itu biasa, tapi mewakili Kanada itu membuat saya nangis di New York itu. Festival makalah itu. Iya. Saya terpilih dan mempresentasikan makalah itu di depan para guru besar dunia kan. Alhamdulillah. Iya. Kemudian di hari ini sebagai ulang tahun Bapak yang ke-62, harapan-harapan ke depan buat pribadi dan keluarga juga buat masyarakat luas. Ya harapan saya ya kita bersyukur ya. Apapun yang kita alami itu bersyukurlah. Syukur itu bukan hanya untuk kesuksesan, kegagalan pun juga harus disyukuri. Di samping mensyukuri nikmat, musibah pun juga harus disyukuri. Ya mensyukuri musibah, kekecewaan, pokoknya semua yang datang dari Allah yang Maha Baik pasti semuanya baik. Cuma kita nggak tahu rahasianya di balik itu apa. Iya, betul. Apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, semakin menggila. Bisa dikatakan sebagai gelombang tsunami kedua pandemi ini. Yeah. Ya. Mungkin akan banyak orang yang terpukul saat menghadapi keadaan ini. Apakah adakah suatu pesan yang bisa Prof sampaikan untuk saudara-saudara kita yang sedang sangat menderita karena pandemi saat ini? Pertama, sabar. Karena musibah itu sebetulnya surat cinta Tuhan yang datang menjemput lebih awal. Jika Tuhan mencintai hambanya, dia menyegerakan siksaan di dunia supaya nanti lunas di akhirat. Bijaksana sekali. Yang kedua, bagi orang yang tidak terkena, ya jangan bangga, tapi bersyukurlah. Karena belum tentu kita yang terbaik di mata Allah. Boleh jadi karena kita dilakukan istidraj. Istidraj itu melakukan pembiaran, menikmati dosa tetapi menikmati rezeki tanpa ada musibah. Itu bahaya tuh. Jadi tanda-tanda jika Tuhan mencintai hambanya disegerakan musibah lebih awal. Saya kira itu. Baik. Okay. Terima kasih Profesor waktunya. Semoga selalu sehat juga. Sahabat-sahabat semua selalu protokol kesehatan. Sekali lagi selamat ulang tahun. Oke, makasih. Profesor. Terima kasih.